What's Trending? Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending, masih bareng saya Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas kontroversi dan miskonsepsi pemberian kontrasepsi. Nah, pasal 103 di peraturan pemerintah PP Kesehatan menimbulkan pro kontra di masyarakat. Pasal itu menyebut upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi. Kemudian, untuk pelayanan kesehatan reproduksi meliputi deteksi dini penyakit atau screening, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. Nah, terkait aturan ini, salah satu pengkritiknya datang dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji menilai penyediaan alat kontrasepsi pada anak usia sekolah kontraproduktif dengan upaya memberantas kekerasan seksual di satuan pendidikan. Menurutnya, Indonesia sedang menghadapi kondisi darurat pornografi dan kekerasan seksual terhadap anak. Karenanya, penyediaan alat kontrasepsi ini akan membahayakan anak. Kata dia, pemerintah mestinya memperkuat pendidikan seksual dan mengembangkan penyuluhan kesehatan reproduksi pada anak di sekolah daripada menyediakan alat kontrasepsi. Sementara itu, anggota DPR bidang agama serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Lukman Hakim, mewanti-wanti pemerintah agar aturan ini tidak jadi pintu remaja melakukan seks bebas. Hal ini diungkapnya lantaran aturan penyediaan alat kontrasepsi ini menciptakan persepsi keliru di masyarakat. Nah, apa sih kontrasepsi? Jadi, kontrasepsi adalah alat untuk mencegah kehamilan yang memiliki berbagai variasi dengan cara kerja yang berbeda-beda. Beberapa jenis alat kontrasepsi adalah pil KB, kondom, suntik KB, implan, intrauterine device atau IUD, dan lain-lain. Secara umum nih ya, alat kontrasepsi membantu seseorang menghindari kasus kehamilan yang tidak diinginkan, membantu perencanaan kehamilan yang baik dan berefek pada pertumbuhan anak sampai meningkatkan kualitas keluarga. Selain itu, alat kontrasepsi juga mencegah penularan penyakit menular seksual. Lebih lanjut mengenai kontroversi pemberian kontrasepsi pada remaja dan miskonsepsi pada kontrasepsi bakal kita bahas setelah komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama @highxx. Edukasi ya guys. Jadi pasti biar makin mikir-mikir lagi buat remaja yang kena pergaulan bebas tuh. Makanya dikasih edukasi seputar seks dan penggunaan alat kontrasepsi. Diedukasi agar tidak banyak di bawah umur hamil. Correct me if I'm wrong. Lanjut @tanxx. Setuju, masyarakat juga jangan tutup mata dan jangan anggap edukasi seks itu tabu. @axx. Setuju sih, remaja sekarang udah dididik pasti sama ortunya untuk enggak berhubungan badan di luar nikah. Diajarin ustadz atau ustazah untuk enggak zina. Tapi ya remaja sekarang kebanyakan terpapar lewat media digital. Jadi daripada hamil di luar nikah dan kehamilan dini, lebih baik diedukasi kalau ada loh yang namanya alat kontrasepsi. Selama ini kan edukasi tuh sebatas gimana tuh pembuahan pada manusia terjadi, tapi nggak bagaimana mencegah pembuahan. It's an education guys. @dikxx. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran munculnya kesalahpahaman di masyarakat dan berpotensi disalahgunakan. Penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar tidak sejalan dengan amanat pendidikan nasional. @sukxx. Gila sih ini, penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar. Come on, waktu bikin kebijakan ini yang dipikirin apa sih? Yang bener aja, yang dewasa aja masih bisa kebobolan, apalagi bocil. @bootxx. Alat kontrasepsi selama ini ada, anak muda belinya ngumpet-ngumpet aja sudah banyak. Apalagi ada aturan sah pemberian alat kontrasepsi bagi siswa dan pelajar. Waduh, ini sungguh bahaya. Anak-anak itu bisa disalahgunakan. Ingin coba-coba gimana nih rasanya pakai alat kontrasepsi? Sungguh membagongkan. @inxx. Sebaiknya pemerintah segera melakukan revisi dan perbaikan. PP 28 tahun 2024 cenderung kontradiktif dengan nilai agama dan budaya di Indonesia.
@anxx. Isunya nih, alat kontrasepsi bagi remaja akan diadakan karena maraknya seks bebas yang terjadi di kalangan remaja usia pelajar. Yang terakhir @anxx. Bingung sih ngerespon PP penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar? Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjawab kontroversi yang berkembang di masyarakat soal pemberian alat kontrasepsi bagi remaja. Ia mengatakan penyediaan alat kontrasepsi yang dimaksud PP tentang kesehatan itu akan menyasar remaja yang menikah di usia anak. Lantaran pernikahan anak dan kehamilan di bawah usia 20 tahun sangatlah beresiko. Begini penjelasan selengkapnya. Kan ini masalah budaya kan di Indonesia kan nggak bisa bilang, Menkesnya bilang nggak boleh menikah, gitu kan nggak bisa bilang, karena kan budaya di kita di Indonesia tuh masih pelan-pelan kita edukasi, makanya para wartawan kami perlukan di sini, yuk kalau menikah jangan terlalu dini. Kemudian kedua, kalau hamil, kalau ingin ibunya kematiannya rendah, balita kematiannya rendah dan tidak stunting, kalau hamil usahakan di atas 20. Itu sebabnya kemudian kita berikan kontrasepsi. Kontrasepsi ini diarahkannya untuk remaja yang menikah dini. Itu mesti jelas tuh. Kontrasepsi ini diberikan untuk remaja yang menikah dini, yang kita nggak bisa larang. Nah, cuma kita ajarin, kalau menikah dini, tundalah kehamilannya sampai nanti di usia 20. Karena ini penting untuk menurunkan kematian ibu, ini penting untuk menurunkan kematian balita, dan ini penting untuk menurunkan stunting. Nah, nanti implementasinya saya harus bekerja sama kepala daerah. Nah, Dr. Teza Farida dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI DKI Jakarta memberikan sejumlah komentar soal kontroversi pemberian alat kontrasepsi kepada kalangan pelajar. Dokter Teza, aku mau tanya dong, bagaimana sih dokter melihat kontroversi dari pemberian alat kontrasepsi bagi pelajar? Kontrasepsi untuk pelajar itu kan menjadi pro dan kontra semua pihak ya. Di sisi lain pada kontrasepsi itu pada remaja, nah kita tahu bahwa remaja itu kan ada remaja yang sekolah, ada remaja yang luar sekolah, kemudian ada juga remaja yang sudah menikah, kemudian ada memang remaja yang belum menikah kayak gitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga ternyata untuk saat ini data seperti data di BKKBN, di Kemenkes, bahwa remaja-remaja sekarang itu mereka sudah banyak mereka yang aktif hubungan seksual kayak gitu. Nah, itu makanya pentingnya sebenarnya bukan melegalkan alat kontrasepsi itu ya, tapi bagaimana mereka ini mengetahui ya terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi, dengan yang harus diberikan kepada remaja itu kayak gitu. Nah, remaja harus tahu ketika mereka melakukan hubungan seks beresiko, mereka itu memiliki resiko-resiko apa aja nih yang dapat terjadi pada mereka, seperti resiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja, kemudian resiko tertularnya infeksi menular seksual, kemudian resiko bisa tertular HIV, hepatitis, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal perkawinan anak gitu ya dok ya, di usia remaja itu sebenarnya resikonya apa saja sih dok yang perlu diperhatikan, dan inilah jadi pentingnya alat kontrasepsi gitu. Jadi ketika remaja atau anak ya, mereka menikah kayak gitu. Nah, pasti ya ketika usia remaja itu kan mereka masih usia untuk bertumbuh dan berkembang kayak gitu kan. Nah, mereka membutuhkan nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tubuh mereka sendiri untuk mereka bertumbuh ya, berkembang untuk otak mereka, tubuh mereka. Nah, kemudian di sisi lain ketika remaja itu sudah menikah, kemudian mereka hamil, maka nutrisi yang dibutuhkan remaja ini juga dibutuhkan oleh si bayinya. Akhirnya berebut tuh nutrisi antara ibu hamil pada remaja dan juga bayi yang dikandungnya. Nah, otomatis akhirnya kan di sisi remaja mereka kekurangan gizi, dan juga dari sisi bayi yang mereka butuh asupan juga untuk berkembang, mereka juga kekurangan. Akhirnya apa, ketika mereka lahir, berat badan bayi lahir ini menjadi rendah, kemudian juga
lahir prematur, kemudian mereka lahir cacat kayak gitu, kekurangan gizi, kemudian pada ibunya juga bisa terjadi anemi, kemudian juga resiko kematian juga bisa, dan itu penyulit-penyulit dalam bidang kandungan atau kebidanan ya, seperti saat melahirkannya susah, kemudian terjadi banyak perdarahan, nah seperti itu. Itu dari sisi kesehatan. Kemudian dari sisi psikologisnya pada remaja ini mereka juga belum siap ya, mereka secara psikis ya untuk membangun hubungan rumah tangga, karena gitu kita tahu bahwa usia menikah pada laki-laki itu idealnya itu di usia 24 tahun, pada perempuan di usia 20 tahunan lah, itu idealnya. Nah, kemudian juga secara finansial kalau misal mereka masih remaja kemudian mereka menikah nih, kan banyak ya sekarang lapangan pekerjaan itu membutuhkan yang mereka pendidikannya tinggi untuk mendapatkan gaji yang lebih layak kayak gitu. Kalau mereka misalnya mendapatkan pendidikannya mereka nggak sampai tinggi, kemudian gaji yang diterimanya pun juga akan menyesuaikan, nggak setinggi gaji mereka yang berpendidikan tinggi seperti itu. Akhirnya kesulitan ekonomi juga bisa terjadi. Nah, dari kesulitan ekonomi ini juga biasanya juga bisa menyebabkan sering terjadi cekcok kayak gitu dalam berumah tangga, akhirnya mereka bercerai kayak gitu. Gimana nih, seru kan perbincangan Lea dengan Dr. Teza Farida? Kita akan lanjutkan, tapi kita jeda dulu. Sebuah perusahaan asal Tiongkok diduga mencuri lebih dari 4.000 mayat dari krematorium dan laboratorium medis. Melansir South China Morning Post, tulang dari mayat-mayat yang dicuri itu diduga untuk digunakan sebagai tulang alogenik. Transplantasi alogenik dilakukan dengan memasukkan sumsum tulang belakang atau sel induk dari orang lain ke dalam tubuh penerima donor. Biasanya cangkokan ini digunakan untuk pasien yang tak punya kepadatan tulang yang cukup. Namun seharusnya prosedur ini dilakukan atas izin. Pencurian mayat ini pun menjadi perbincangan di Tiongkok dan dianggap tindak kriminal. Juru bicara Kejaksaan Taiyuan, Yi Senghua, juga sudah mengkonfirmasi kalau kasus yang viral di media sosial ini tengah diusut. Pemerintah Amerika Serikat mencabut larangan penjualan senjata ofensif Washington ke Arab Saudi. Padahal larangan ini sudah berlaku selama 3 tahun belakang. Kabar ini pun sudah dikonfirmasi pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Melansir Reuters, penjualan dan pengiriman senjata akan mulai dilakukan usai larangan dicabut. Selain itu, pembahasan pembatalan larangan penjualan senjata ternyata sudah dilakukan sejak pekan kemarin. Pada Februari 2024, Amerika Serikat melarang penjualan senjata ofensif ke Arab Saudi untuk menekan dan mengakhiri perang di Yaman. Pemerintah Turki memutuskan membuka blokir Instagram setelah perundingan dengan perwakilan Instagram. Di media sosial X, Menteri Transportasi dan Infrastruktur Turki, Abdul Kadir Uraloglu, mengatakan pihak Instagram setuju menanggapi tuntutan pemerintah Turki. Sebelumnya, Direktur Komunikasi Presiden, Fahrettin Atun, menuduh Instagram memblokir pesan bela sungkawa untuk Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas. Pemblokiran pesan itu mendapat kecaman dan berakhir pemblokiran Instagram di Turki. Setelahnya, Meta mengaku mau bekerja sama dengan Turki. Balik lagi bareng Dr. Teza Farida dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI DKI Jakarta. Tadi kan Dr. Teza menekankan ya kalau pemberian alat kontrasepsi itu tidak sembarangan alias tidak setiap pelajar diberikan. Tapi ada nggak sih kesalahpahaman masyarakat akan alat kontrasepsi ini? Dan literasi apa sih yang tepat buat remaja? Kita lanjut tanya Dr. Teza. Dok, kalau misalnya terkait mungkin paparan informasi gitu ya soal kontrasepsi ini di kalangan remaja tuh gimana Dok? Apakah sudah cukup memadai gitu? Oke, kalau paparan informasi terkait dengan kontrasepsinya sendiri secara utuh itu kan kita memberikannya biasanya pendidikan dan informasi terkait dengan kesehatan reproduksi secara komprehensif. Kayak gitu kan, mulai dari bagaimana mereka mengenal tubuh mereka, bagaimana mereka mengenal organ-organ reproduksi mereka, kemudian bagaimana mereka mengetahui fungsi-fungsi dari organ reproduksinya.
Setelah mereka tahu fungsi-fungsi dari organ reproduksinya, bagaimana cara mereka merawat organ reproduksinya dengan baik. Nah, kemudian ketika mereka sudah tahu cara merawat organ reproduksinya dengan baik, akhirnya diharapkan dari situ mereka bertanggung jawab ya terkait dengan kesehatan reproduksinya kayak gitu. Bagaimana mereka bertanggung jawab dengan kesehatan reproduksinya tadi ya, dengan menjaga kesehatan reproduksinya dengan baik. Mereka tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah atau abstinensia kayak gitu. Tapi tadi kembali lagi ada beberapa faktanya memang remaja itu sudah aktif berhubungan seksual. Nah, ini bagaimana kalau mereka sudah aktif berhubungan seksual kayak gitu. Misal kan ada juga pada mereka yang nggak lulus kuliah karena alasan ekonomi, mereka jadi misalnya pekerja seks. Nah, kayak gitu kan mereka juga membutuhkan alat kontrasepsi sebenarnya kan ya, agar tidak tertular dari pasangannya saat melakukan hubungan seks, kemudian juga tidak menyebabkan kehamilan. Nah, resiko-resiko itu yang perlu dijelaskan. Tapi tetap yang pertama pada remaja ini dijelaskan bahwa mereka itu adalah abstinensi ya, atau tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Nah, itu tetap ditekankan seperti itu. Nah, kemudian yang tadi resiko-resikonya ketika mereka berhubungan seksual, apa yang bisa terjadi, seperti terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, terjadi infeksi menular seksual, terjadi penularan HIV, sifilis, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi informasi yang diberikan harus benar-benar komprehensif ya, nggak misal kamu sudah berhubungan seksual, ini loh KB-nya ini enggak, tapi kita harus melakukan konseling terlebih dahulu misalnya pada petugas kesehatan. Kalau memang dia sudah aktif berhubungan seksual, konseling apakah dia memang benar-benar membutuhkan alat kontrasepsi ini atau tidak kayak gitu. Tetap petugas kesehatan maupun konselor tetap yang utama itu adalah tadi ya, tidak berhubungan seksual mereka sebelum menikah. Oke, berarti misalnya ada pemberian alat kontrasepsi pun tidak sembarangan atau siapa aja dikasih atau semua pelajar dikasih gitu ya, Dok ya? Betul, tapi harus melakukan tahapan proses konseling terlebih dahulu kayak gitu. Kenapa kamu berhubungan seksual kayak gitu? Kamu tahu nggak sih resikonya? Nah, itu dijelasin dari manfaat, resikonya kayak gitu, itu dijelasin semuanya oleh konselornya biasanya. Oke, dan mungkin aku tarik kesimpulan sedikit dari omongan dokter, kalau misalnya kita itu tidak memberikan informasi atau pelajar kita tidak literate soal alat kontrasepsi dan sex education, itu bisa berdampak pada ekonomi, mungkin kesehatan juga gitu ya. Kesehatan, benar, dampaknya luas banget. Jadi dari sisi kesehatan, kemudian psikologisnya dia, dari ekonominya dia juga berdampak semua karena berkaitan kan. Nah, kan masih ada ketakutan kalau misalnya mungkin ketika diberikan sex education atau mungkin diberikan alat kontrasepsi untuk kalangan pelajar, wah ini berarti nanti bakal melegalkan atau membebaskan untuk hubungan seks di luar nikah dan segala macam, kan masih ada ketakutan seperti itu. Ada. Iya, nah, benar. Tapi sebenarnya apa sih, Dok, yang jadi faktor penyebab kehamilan yang tidak diinginkan pada kelompok remaja gitu, Dok? Dan angkanya tuh masih tinggi nggak sih, Dok? Dan gimana gitu untuk mengatasi itu ketika dikasih buat pelajaran literasi soal gitu masih dianggapnya kayak gitu, Dok? Iya, jadi memang penting banget ya pendidikan seks sejak usia dini, terutama sejak usia dini. Ya tadi itu ya, bagaimana sih mulai dari anak-anak ini mereka tahu mereka di tubuhnya ini ada apa kayak gitu, terutama di organ reproduksinya mereka ini taunya apa kayak gitu. Itu harus diperkenalkan sejak usia dini, usia remaja. Bahkan remaja itu kan ada remaja yang mereka kuliah pun itu juga mereka banyak juga yang belum terpapar informasi terkait dengan apa sih dampak atau resiko dari dengan kita tidak menjaga kesehatan reproduksi kita dengan baik kayak gitu kan. Nah, itu pendidikan reproduksi itu memang penting banget ya diberikan pada remaja. Jangan sampai remaja ini banyak kan mereka ini searching di Google kayak gitu. Mereka banyak mempercayai mitos-mitos yang terjadi. Misalnya, sekali berhubungan seks itu nggak menyebabkan hamil kok kayak gitu. Padahal sekali berhubungan seks itu bisa aja menyebabkan kehamilan kayak gitu. Nah, mereka harus mendapatkan informasi yang memang benar ya dari sumbernya. Mereka tidak boleh kayak begitu aja mitos-mitos yang terjadi di masyarakat kayak gitu.
gitu. Kalau mereka menginginkan informasi, mereka bisa menanyakan ke sumber yang memang terpercaya kayak gitu ya. Misalnya di pusat layanan kesehatan atau peer educator yang mereka memang sudah dididik untuk memberikan informasi dan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi ini. Nah, selain itu juga mereka juga pada remaja ini kan mereka sifatnya kan ini ya, keponya tinggi ya, mereka coba-coba kayak gitu, mereka ingin taunya tinggi kayak gitu kan. Akhirnya mereka gimana sih rasanya berhubungan seksual itu. Nah, mereka nggak memikirkan dampaknya ketika mereka berhubungan seksual. Oh, ternyata bisa terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, bisa terjadi IMS dan yang lain-lainnya itu tadi. Nah, jadi kita ya memang tugas-tugasnya nggak bisa hanya tenaga kesehatan aja, tapi dari berbagai pihak yang memang harus berpartisipasi. Seperti dari orang tua juga harus membicarakan terkait dengan kesehatan reproduksi ini, mereka harus terbuka. Kadang kan ada anaknya mereka bertanya, "Mama, mens itu apa?" Kadang orang tua nggak bisa menjawabnya, "Mah, berhubungan seksual itu apa?" Kadang orang tua nggak bisa menjawab. Nah, oleh sebab itu juga perlunya edukasi juga kepada orang tua, kemudian kepada guru, kemudian kepada teman-teman sebaya, dan juga si remaja ini sendiri, agar semua informasi yang didapatkan oleh si remaja ini benar-benar komprehensif, dapat diterima, dan mereka bisa bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, seperti itu. Oke, Dok, terkait dengan alat kontrasepsi ini masih ada kesalahpahaman atau miskonsepsi nggak sih, Dok? Jadi kalau di Perpres yang 103 bahwa kontrasepsi kan itu diberikan pada melalui beberapa tahapan ya, pemberian informasi dan edukasi, kemudian proses konseling, kemudian diberikan pada adanya akses kontrasepsi pada pasangan usia subur remaja. Nah, itu sebenarnya bukan semata-mata langsung remaja boleh nih dikasih kontrasepsi, tapi enggak seperti itu. Tahapannya banyak, yang tadi pemberian informasi dan edukasi, baik yang dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian kalau mereka belum melakukan hubungan seksual, bagaimana mereka mencegah atau abstinen mereka tidak melakukan hubungan seksual sebelum mereka ini menikah, seperti itu. Tapi kalau pada beberapa remaja yang memang mereka sudah aktif berhubungan seksual, nah ini juga kan masa mereka dibiarin aja nggak pakai kontrasepsi, akhirnya mereka terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian tertular IMS, HIV, akhirnya angka IMS, HIV meningkat, seperti itu. Karena banyak juga pada remaja-remaja ini mereka ada yang sudah terkena HIV dari umur 16 tahun, 18 tahun, yang bukan tertular dari mereka sejak lahir ya, tapi mereka tertular dari pasangan seksualnya mereka kayak gitu. Nah, ini yang perlu diedukasi. Jadi nggak semua remaja itu diberikan kontrasepsi kayak gitu tadi. Pertama, tetap abstinen, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Tapi kalau mereka sudah berhubungan seksual aktif, ya kita harus tahu pencegahannya supaya mereka nggak terjadi kehamilan dan infeksi menular seksual. Mereka harus menggunakan kontrasepsi kayak gitu, misalnya menggunakan kondom agar mereka tidak terjadi hal-hal tersebut gitu. Oh iya, Dok, ini ada satu asumsi gitu ya, Dok, ya, terkait dengan penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah gitu. Katanya ini tuh kontraproduktif dengan upaya memberantas kekerasan seksual di satuan pendidikan. Ini benar nggak sih, Dok? Nah, itu tadi yang salah persepsi ya, bukan diberikan itu aja pada pelajar, tapi tahapannya banyak banget kayak gitu. Sebenarnya yang diberikan ini adalah edukasinya, bukan diberikan mereka kontrasepsinya gitu aja, enggak. Tapi mereka bagaimana mereka sudah belum mendapatkan informasi yang benar kayak gitu terkait dengan kontrasepsi. Bukan mereka asal nih dikasih kontrasepsi gitu aja, enggak kayak gitu. Ketika mereka diberikan kontrasepsi juga resiko terjadi kekerasan berbasis gender itu juga akan bertambah juga kayak gitu, karena mereka menganggapnya berpikir aku kan misal dia jahat kayak gitu kan, dia istilahnya kalau dia mau melakukan pelecehan atau mau melakukan perkosaan kayak gitu dia pakai kontrasepsi dulu kayak gitu misalnya ya. Nah itu akhirnya kan aku udah pakai kontrasepsi, nggak mungkin dong aku nanti bisa menghamili dia atau menularkan penyakit ke dia karena aku udah dikasih kontrasepsi. Nah, bukan seperti itu sebenarnya. Tetap kita juga memerangi adanya tindak-tindak kekerasan berbasis gender ya, baik itu kekerasan yang dilakukan secara fisik, secara verbal, secara seksual, atau secara berbasis online kayak gitu. Nah, itu
kita tetap memberikan terus memberikan informasi dan edukasi bagaimana kita mencegah adanya kekerasan ini gitu, supaya tidak terjadi pada remaja. Oke, baik. Dokter, terima kasih banyak ya, Dok. Ya, kalian. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Ibu Kota Nusantara, IKN. Jelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, para Menteri Kabinet Indonesia Maju satu persatu datang ke Ibu Kota Nusantara IKN. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Muhammad Yusuf Permana mengatakan, kedatangan pembantu Presiden ini tidak hanya untuk merayakan HUT RI, tapi juga mengikuti agenda sidang Kabinet Paripurna yang rencananya digelar di Istana Garuda pada hari ini, Senin 12 Agustus 2024. Sidang kabinet akan membahas sejumlah evaluasi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tak hanya itu, sidang juga bakal menggodok rencana pemerintahan selanjutnya, yaitu pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Raka Buming Raka. Mampir Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperketat aturan pembukaan rekening baru dengan melarang lembaga jasa keuangan membuka rekening baru atau memproses transaksi nasabah yang menolak ketentuan identifikasi rekening keuangan. Larangan ini termuat di Peraturan Menteri Keuangan PMK tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Di aturan itu, Direktur Jenderal Pajak DJP berwenang mengakses informasi keuangan demi kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan LJK dan entitas lainnya. Terakhir ke Morowali, Sulawesi Tengah. Polres Morowali Tengah mengejar seorang pemangkas rambut di Morowali, Sulawesi Tengah. Video kasus viralnya di media sosial di mana ada seorang tukang cukur rambut berinisial AW yang diduga melakukan kekerasan terhadap pelanggannya berinisial AG. Akibatnya korban dilarikan ke rumah sakit dan pelaku melarikan diri. Peristiwa ini terjadi setelah korban datang ke tempat pangkas rambut untuk memprotes hasil cukurannya yang dianggapnya tak sesuai keinginannya. Setelahnya terjadilah cekcok antara AG dan AW. Pelaku terlihat mengambil senjata tajam dan mengejar korban sampai ke pinggir jalan. Imbas kekerasan ini, korban mengalami luka parah dan dibawa ke rumah sakit oleh warga sekitar. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending bareng Lea Baneza. Jangan lupa terus dengarkan podcast ini di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu, stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.